Rasulullah nilainya lebih tinggi, lebih mewah daripada kemewahan dunia dan segala isinya. Kok gagah banget kita mau minta nggak maksiat kan itu? Minta pesawat dulu lah. Baru maksiat. Baru minta terhindar dari maksiat. Makanya nggak pernah minta menyuruh orang sholat, nggak pernah. Sombong kalau saya menyuruh orang. Saya nggak pernah menyuruh orang untuk punya pesawat 5. Kan itu. Saya nggak pernah berani sama Arman, Man kamu harus punya pesawat 5. Kan nggak berani saya. Gila kamu. Apalagi nyuruh sholat. Nyuruh punya pesawat 5 aja nggak berani. Apalagi nyuruh sholat. Apa sholat itu lebih remeh daripada 5 pesawat? Gitu loh. Jadi Ustadz goblok semua itu yang nyuruh sholat. Lesu. Sholat itu karena cinta. Semuanya karena niru-niru. Kita mencintai wali sampai para habib sampai Rasulullah. Itu orang-orang yang kita cintai sholat. Ya kita ikut-ikutan sholat. Bukan karena sok-sokan sholat itu wajib. Wajib punya sholat itu Rasulullah. Yang dikasih lisensi sholat itu Rasulullah. Kita nggak pakai lisensi. Ya kita berarti apa itu tukang baca. Masuk penjara kita. Nah penjaranya manusia nggak seberapa. Penjaranya malaikat Malik yo medeni ya kan itu. Malik tenan. Walik tenan. Makanya saya bilang, saya ditanya sama ada teman lah waktu saya habis haji, pakainya pengen kembali lagi ke Mekah enggak? Haji lagi enggak? Enggak. Lo enggak ada terharu? Ya terharu. Nah, terus gimana enggak? Aku pengen kembali ke Madinah. Gitu loh. Karena Mekah dibikin Tuhan. Jangan kalau Mekah semesta ini dibikin Tuhan untuk Rasulullah. Kan itu. Yang penting itu Rasulullah bukan Mekahnya. Madinah kalau nggak ada Rasulullah ya tak bandemi kan gitu. Karena ada Rasulullah ya aku dodok kan gitu. Karena ada Rasulullah itu loh. Yang penting itu Rasulullahnya itu. Bukan Mekahnya. Ada temen santri sini, tapi ya jarang ngaji tadinya, masih agak bodoh. Dia tuh bingung, umrah di Mekah dia nggak bisa nangis, di Madinah dia nangis. Astagfirullah, saya keliru kan, tanya sama saya. Lu yang bener itu. Yang kalau kamu di Mekah nangis, di Madinah nggak nangis, Mekah nggak ada gunanya kalau nggak ada Rasulullah. Yang punya Mekah siapa kan? Rasulullah. Nah gitu. Mulainya dari Rasulullah. Saya ingin selalu rindu ke Madinah. Gitu loh. Nggak rindu Mekah saya. Kalau Rasulullah bilang kamu ke Mekah, nggak enak lah aku sama Tuhan, nanti kamu udah dikira. Kan itu. Ya oke. Itu loh. Madinah kan ada Rasulullah. Nah kalau bisa Madinah itu ada di sini. Hadil Madinah, fiha nabina kan gitu. Di sini. Inilah Madinah. Kan gitu. Inilah Madinah. Di Madinah ini ada Nabi kita. Kan itu. Kan ada qasidahnya itu bagian latif kan. Habib. Gitu loh. Kemarin udah baca toh yang SMS itu, sungkem SMS. Dikasih nggak? Ya itu yang penting itu mukadimahnya itu. Nggak ada Madinah, nggak ada Mekah, nggak ada dunia, nggak ada langit, nggak ada galaksi, nggak ada apapun kalau nggak ada Rasulullah. Jadi yang penting itu Rasulullah. Bahkan Allah pun lebih suka kita menyebut-nyebut Rasulullah daripada Allah. Iya. Kaidahnya itu begitu. Nah kenapa saya itu marah bener sama Salafi Wahabi? Karena mereka mau meninggalkan Rasulullah. Gitu loh. Buktinya apa? Ya hati sudah mulai dipalsu. Semaunya sendiri, mau jadi nabi sendiri. Nanti akhirnya mungkin muncul banyak nabi itu dari situ. Hakiki itu kan Rasulullah. Murid sejati, murid hakiki, murid tertinggi itu sahabat Nabi. Kan itu tak? Bahkan bukan nabi-nabi lain. Para sahabatnya Nabi seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Ali radhiyallahu anhu. Itu gurunya maha, santrinya maha. Kan itu? Kurang apa kan itu? Itu untuk
sholat wajib itu butuh waktu 13 tahun. Nah ini Ustadz ceng-ceng po baru 2 hari ketemu nyuruh sholat, busuk mulutnya itu. Rasulullah aja 13 tahun itu butuh waktu. Itu toh. Kamu harus sholat. Rasulullah itu 13 tahun mengajari sahabatnya, murid terbaik, gurunya terbaik, muridnya terbaik di semesta ini. 13 tahun itu baru. Ustadz baru ngajari 1 minggu udah sholat. Makanya kalau belajar sama saya itu jangan cepet-cepet sholat. Saya nggak enak sama Rasulullah itu. Kamu mandauli aku ya. Aku aja butuh 13 tahun loh ngajari. Nah gitu loh. Artinya apa-apa itu dibuat slow, dibuat santai. Agama itu hanya bisa dipahami dengan keheningan, dengan kegembiraan, bukan dengan rasa takut, bukan dengan kepedihan, enggak, dengan kegembiraan. Dan semua sahabat itu sepakat bahwa tidak ada yang bisa melampaui Sayyidina Abu Bakar. Ilmunya Sayyidina Abu Bakar itu apa? Cinta. Ada yang lain. Dan itu cinta aja. Kita sholat karena cinta. Karena yang kita cinta itu pada sholat. Kita majlis maulid ya karena yang kita cinta itu semua merayakan majlis maulid. Karena ini adalah ulang tahunnya orang yang paling kita cintai. Itu loh. Maka berkali-kali saya bilang di pondok ini ada tahfidz. Ini yang ngasuh anak saya. Santrinya juga juara internasional 30 juz. Enggak terlalu penting, enggak saya anggap prestasi. Ada ngaji kitab, ada ngaji tafsir, ada ngaji ilmu alat. Tapi puncak acaranya adalah malam Senin ini. Merayakan kelahiran Nabi. Kan itu. Karena kalau Nabi nggak dibikin ya semua nggak dibikin ya. Kalau kita nggak dibikin terus gimana? Bingung sekali. Yuk kita tidak ada. Tidak ada aja tidak ada. Karena tidak ada itu lawannya ada. Tidak ada itu dibikin Tuhan sebagai lawan ada. Tidak ada aja tidak ada. Tidak ada juga tidak ada. Lu sih. Mau biar toh. Kita di mana? Di mana itu kan menunjukkan tempat. Oh tempatnya nggak ada terus gimana? Mampus ya. Mampus aja enggak? Mampus aja enggak? Enggak sempet. Nah kadang-kadang kita itu hari ini itu tergesa-gesa sama umat itu. Saya itu terngiang-ngiang benar dengan ya kitab kecil lah kalau di pesantren itu, kitab Musyriah itu, yang kisah ulama Bani Israel itu. Di zaman Bani Israel itu ada ahli ibadah, ulama ibadah mati dia. Nah di alam kubur itu diseksa habis-habisan sama mereka. Dia kan bingung tuh, aku ki ahli ibadah ini, Abidin memang grup band ya saya gitu. Abidin kan itu. Ini salah ini kan dia protes sama malaikat. Enggak ini perintah Tuhan, kami dapat wahyu untuk menyiksa kamu. Buat ditanyakan lah. Kita mengajukan replik lah. Kan itu. Apa itu? Jangan-jangan Tuhan salah, enggak mungkin salah Tuhan itu salah. Ya ditanyakan saya supaya tahu jawabannya kenapa. Kemudian malaikat tuh munajat kepada Tuhan. Dan Tuhan menurunkan wahyu. Memberi jawaban. Ya memang itu sih ini ngabid ini memang ibadahnya banyak, saya akui ibadahnya macam-macam. Tapi semua ibadahnya itu nggak bisa menutupi kemurkaanku. Kenapa aku murka? Karena dulu ada orang ahli maksiat mendekat kepada dia, bertanya tentang bagaimana mendekat kepadaku, dia jawabnya keliru, membuat orang itu putus asa. Aku murka bener. Jadi ibadahnya nggak pokoknya seksa terus. Itu loh. Nilai moralnya itu adalah menanamkan keputusasaan itu. Karena keputusasaan itu ada prestasi iblis. Ulama ahli ibadah macam-macam, ada orang ahli maksiat tanya, jawabannya itu membuat si ahli maksiat itu putus asa. Ya udah kalau gitu daripada terlanjur basah ya sudah mandi sekali kan gitu. Nah, nanti Habibnya yang nyanyi. Terlanjur, ya gimana Habib? Makanya saya berani bilang hanya para wali yang cocok dengan saya. Karena saya juga wali murid. Hanya orang-orang gila ini maksudnya orang-orang yang tulus hati lah.
Yang cocok. Kalau orang-orang yang masih sok-sokan, masih punya nama baik, harga diri nggak cocok dong. Karena harga dirinya saya rusak. Nama baiknya saya hancurkan. Lawang aku juga nggak punya nama baik. Yang punya nama baik cuma Rasulullah kok enggak ya itu. Semua itu dinisbatkan pada Rasulullah. Ya loh, sama seperti masuk surga tadi. Maka semua ulama itu sering menceritakan ulama-ulama sebelum. Sebagaimana diajarkan Nabi. Nabi itu rajanya para nabi. Tapi ya beliau itu kan menceritakan nabi-nabi lain. Oh, Yusuf itu bagus banget. Oh, padahal Rasulullah itu 2 kali lipat tampannya. Mengapresiasi gitu. Kalau nabi itu mengapresiasi tawadhu. Kalau kita memang beneran sih kalah hebat sama pendahulu kita kan gitu. Kita tabe kan itu tuh. Iya gitu. Yang masuk surga cuma Rasul, yang lain ikut. Kalau pegangannya itu kenceng, cintanya kenceng, ikutnya langsung. Kalau masih bertanya-tanya gimana ya gitu, ya mampir neraka dulu. Wah. Kira-kira kayak gitu. Ini belum bab tentang anu loh. Nah, Nahdlatul Nasrani urung loh.